Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mewawancari Bapak yang sebagai pelaku budidaya ikan terpadu di salah satu daerah di Mentawas. Terima kasih Bapak sebelumnya Pak ya. Nggih. Kalau boleh saya tahu nama Bapak siapa ya Pak ya? Nama saya Supriyana, alamat ya ini di Kampung Iwak di Kelurahan Mentawas. Apa saja yang Bapak budidayakan di kolam Bapak ini? Yang utama itu ikan lele, itu mulai dari pemijahan sampai pembesaran. Yang kedua ikan gurame, yang ketiga ikan hias yaitu koi terutamanya. Sejak kapan Bapak memulai kegiatan ini? Pastinya itu sekitar tahun 2008 itu, cukup lama juga. 2008 ya sampai sekarang ini. Yang pertama itu didasari dengan hobi. Kita hobi tanaman hias, juga hobi ikan. Kenapa Bapak memilih kolaborasi antara tanaman hias dan juga budidaya ikan Pak? Yang pertama itu tadi hobi ya. Yang kedua kayak lele itu airnya bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman itu karena air lele itu sangat subur. Itu diantaranya seperti itu. Media apa yang Bapak gunakan pada usaha ini? Untuk tanaman hias itu kita pakai media kombinasi tuh antara pupuk kandang, tanah dengan sekam, baik itu sekam bakar maupun sekam mentah. Kemudian kalau untuk ikan kita pakai, kalau lele itu pakai air mengalir ya, air deras dengan pakai jaring apung. Kalau untuk ikan gurame, pembesaran gurame itu kita pakai air deras. Kalau untuk pembibitan lele kita pakai bak-bak yang terbuat dari beton atau semen yang dilapisi dengan terpal gitu. Untuk tahap budidaya sendiri Bapak membutuhkan waktu yang berapa lama dari awal persiapan hingga panen Pak? Untuk waktunya itu kita terbagi ada dua ya, pembibitan dengan pembesaran. Kalau untuk pembibitan itu pada dasarnya sama antara ikan hias dengan ikan konsumsi seperti lele. Itu mulai dari pemijahan, itu artinya awal menetas itu sampai panen itu ukuran bibit kira-kira sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan. Kemudian untuk pembesaran itu dari bibit sampai konsumsi sampai panen itu kalau untuk ikan lele itu maksimal itu 3 bulan sudah panen kalau bibit baik dan juga pakan baik. Kalau untuk gurame agak lama. Gurame itu antara 8 bulan sampai 1 tahun tergantung besarnya yang mau dipanen. Misalnya 1 kilo isi 2 gitu, itu mungkin mencapai waktu 1 tahun lebih gitu. Kalau untuk tanaman itu, kalau untuk pembibitan macam-macam sih, jenis tanaman itu berbeda-beda. Kalau tanaman hias contohnya seperti aglonema gitu ya, itu mulai misalnya kita sudah dapat induk itu ada anakannya itu. Jadi mulai dari kita mengambil anakan dari induk itu tadi sampai bisa dijual itu bisa memakan waktu hampir 2 bulanan itu. Kalau istilahnya apalagi dengan potong batang itu untuk tumbuh tunas itu lebih lama lagi. Seperti itu kira-kira. Setelah panen, pemasarannya kemana saja Pak? Untuk pemasaran, kalau untuk bibit lokal sini aja sih, mungkin sekitaran Banjarbaru sampai ke daerah hulu sungai. Kalau untuk pembesaran konsumsi, kebetulan kita jual sendiri, kita punya pasar dengan ya teman-teman yang ngambil. Untuk lokalan sini aja sampai mungkin paling jauh Banjarmasin. Kalau untuk tanaman hias sih, kita di sini aja kebanyakan mereka datang ke sini dengan kita ke ini jualan ke ini mana namanya Gubernuran itu. Nah itu setiap hari Minggu itu. Kalau di Shopee gitu adalah Pak?
Online, menjual online. Ada juga, ada itu untuk tanaman hias ada itu. Kalau ikannya nggak ada lah Pak. Kalau ikannya sementara ini belum. Sudah itu. Apa saja kendala yang pernah Bapak alami pada saat melakukan kegiatan ini? Kalau untuk ikan, baik itu pembibitan ataupun pembesaran, kendala yang paling berat ya seperti ini, cuaca yang ekstrim ini. Banyak mungkin nanti akan terserang penyakit. Kalau untuk pemasaran sih lancar aja. Kalau untuk tanaman hias, namanya tanaman hias itu musiman ya, kendalanya musim. Kalau pas musim rame ya rame gitu. Kalau kayak gini kan seperti mati suri untuk tanaman hias. Itu ada waktu. Apa rencana kedepannya mengenai kegiatan yang Bapak lakukan saat ini? Rencana ke depan itu, atau kita istilahnya planning, atau kalau untuk di ikan kita ya otomatis meningkatkan produksi, baik itu dari bibitnya atau dari konsumsi ikannya, jadi panen itu bisa continue. Misalnya dalam 1 bulan itu untuk pembesaran itu ikan itu bisa mencapai 3 atau 4 ton gitu. Begitu juga pembibitan. Kalau untuk tanaman hias sih kita bisa apa itu ya namanya, mengembangkan lah, bisa mengembangkan suatu jenis tanaman itu. Kira-kira itu aja sih. Terima kasih Pak. Oh ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin dari Bapak adakah motivasi untuk kami para mahasiswa supaya bisa mengikuti jejak Bapak sebagai pelaku usaha budidaya ikan terpadu kayak gitu Pak? Motivasi ya. Ya yang jelas terus belajar, bertanya kepada yang sudah menggeluti di bidang tersebut, terapkan apa yang didapat di sekolahan atau di kampus gitu ya. Yang paling utama itu jangan malu bertanya kepada orang yang sudah sukses lah, katakan seperti itu, ikuti jejak mereka, itu aja. Itu aja sih kayaknya. Terima kasih Pak Supriyana, terima kasih banyak sudah sedia untuk melayani kami dalam wawancara ini. Bye bye.